Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji serta guru pamong, perkenalkan nama saya Abdul Mokti SPDI, guru di MTSN 10 Hulu Sungai Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UINSI Samarinda, program studi Al-Quran Hadis. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di kelas 8A, materi U berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Kepada Bapak atau Ibu dosen, mohon masukan dan koreksinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Al-Quran selalu di hati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, keafiatan, kemudian kita dipanjangkan umur. Mudah-mudahan juga kita menjadi anak yang soleh dan Solehah. dan juga mudah-mudahan kita termasuk sesuai dengan sabda Nabi kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Ahmad Musyairi. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, terima kasih. Disilakan untuk tempat duduknya. Kemudian Bapak ingin mengecek kehadiran kalian apakah sudah masuk atau belum. Ahmad Musyairi, Ahmad Sauki, Hadir. Hafizur Rahman, Muhammad Fatih Rashad, Muhammad Akbar, Muhammad Lutfi Abdurrahman, Hadir. Muhammad Rayyan Al-Amin, Hadir. Muhammad Rizkan, Hadir. Syarif Akmal Habibi, Hadir. Aulia, Hafizah Nur Nafisah. Alhamdulillah kalian disiplin untuk memasuki mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian Bapak ingin mengulang kembali materi kita pada pelajaran sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat tidak? Materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya. Mat dan pembagian. Iya, mat dan
pembagiannya. Betul ya? Nah, kemudian ada yang masih ingat tidak? Lagi. Apa kita bahas apa? Bahas apa? Mat iwat. Iya, mat iwat. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Mat lain. Iya, mat lain. Kemudian ada lagi? Ya. Mat arid. Iya, mat arid sukun. Nah, itu adalah materi kita pada pelajaran sebelumnya. Jadi nanti ada keterkaitan antara materi kita hari ini dengan materi kita sebelumnya, yaitu nanti kita akan membaca Al-Quran surah Al-Fajr. Jadi kita harus menerapkan bacaan hukum mat, yaitu mat iwad, mat layin, dan mat arid sukun. Nanti kita akan pelajari nanti. Jadi materi kita pada hari ini yaitu adalah berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian peserta didik dapat membiasakan sikap peduli kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian peserta didik memahami pengertian infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga adalah kalian menerjemahkan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak dengan ikhlas. Dan kalian menghafal surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Yang kelima yaitu kalian dapat memahami isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 tentang infak dan sedekah. Yang terakhir adalah kalian peserta didik dapat menyimpulkan keterkaitan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 tentang infak dan sedekah. Nah, sebelum kita masuki, Bapak mintakan kepada kalian untuk mengangkat tangannya. Nah, kita angkat tangannya semuanya sebelah kanan. Kemudian kalian letakkan di dada. Ya, ikuti kata Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai aku, sudah siap belajar? Sudah siap belajar. Semangat. Semangat. Bismillah. Bismillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini nanti Bapak berikutnya Bapak ini menayangkan beberapa gambar. Nah, ini ada beberapa gambar. Bapak perintahkan kalian untuk mengamati gambar ini. Ada 3 buah gambar. Kemudian Bapak memerintahkan kepada kalian untuk menyimpulkan apa arti daripada gambar ini. Nah, jadi kalian menyimpulkan ketiga gambar ini. Coba kalian, Bapak beri waktu untuk memikirkan apa arti gambar yang kalian amati di depan ini. Ya, Bapak beri waktu 5 menit. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, ada yang dapat menyimpulkan? Ya, angkat. Pertama beramal di masjid 3 hari Jumat. Iya. Jadi di sana ada kotak amal ya. Jadi ada gambar kotak amal. Jadi arti daripada gambar tersebut adalah beramal di masjid pada hari Jumat. Kemudian apa lagi? Yang gambar yang kedua? Kedua, menyantuni anak yatim di panti asuhan. Iya, menyantuni anak yatim di panti Asuhan. Itu ada gambarnya. Kemudian yang ketiga, siapa yang dapat? Ya, Bila. Yang ketiga, mengumpulkan dana sosial untuk orang yang kurang mampu. Iya, mengumpulkan dana sosial untuk orang yang kurang Mampu. Nah, terima kasih ya.
sangat bagus ya. Kalian dapat menyimpulkan gambar yang ada Bapak tayangkan. Berikutnya, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video dan juga Bapak perintahkan untuk kalian amati ya. Kalian amati baik-baik. Kemudian Bapak tindakan kepada kalian untuk menyimpulkan lagi, untuk menyimpulkan apa yang ada di dalam video ini. Silahkan kalian amati dengan benar. Gimana? Gimana gue? Belum kok. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lapar ya, Bu? Kita cari makan dulu. Ayo. Kita juga lagi nyari kerja kan. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos ke sana ke sini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Nah, jadi setelah kalian mengamati video ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan? Ya. Mengenai keikhlasan bersedekah, Ahmad diterima kerja di suatu perusahaan dan karena kepikirannya, Budi pun belum mendapatkan pekerjaan. Iya, itu adalah kesimpulan daripada video tersebut. Jadi sedekah itu adalah membawa kesuksesan. Itu intinya ya. Jadi mengalahkan. Nah, kemudian di sini Bapak akan menyampaikan materi, yaitu tentang berkaitan yang gambar yang kalian amati tadi, kemudian video yang kalian saksikan tadi. Di sini ada pengertian daripada infak. Nah, apa itu infak? Nah, infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, itu artinya infak menurut istilah. Jadi ada secara bahasa, ada secara istilah. Nah, kemudian pengertian sedekah. Nah, jadi ada pengertian infak, ada pengertian sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Itu arti daripada sedekah. Jadi kita sebagai seorang muslim itu ada mempunyai adab, karena adab itu di atas daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Jadi kita harus beradab. Di antaranya adab infak dan sedekah. Nah, di sini ada yang pertama, ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ikhlas kalau berinfak atau bersedekah itu. Karena ganjaran pahala daripada berinfak atau sedekah dengan ikhlas itu ganjarannya 700 kali. 700 kali kalau kita ikhlas. Artinya tidak minta apa-apa, tidak minta imbalan. Yang kedua, barang yang disedekahkan berasal dari usaha yang halal. Nah, jadi harus yang halal lah. Kemudian yang ketiga, berasal dari harta yang baik dan yang paling utama. Usahakan itu sedekah kita itu yang baik, jangan yang jelek ya.
kalaunya ada apa namanya kebakaran, orang kebakaran, musibah kebakaran, kita sedekahkan yang baik, jangan yang jelek. Jangan misalnya baju atau celana yang hancur sudah, yang sobek ya. Nah itu jangan seperti itu. Kita harus berikan kepada orang itu yang layak dipakai. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah merahasiakan. Nah jadi merahasiakan dalam kondisi tertentu dan memperhatikan selama tidak ria. Jangan kita minta puji. Nah itu adalah kita dalam adab berinfak dan sedekah. Yang kelima, tidak mengharap imbalan. Terus yang keenam, sedekah diberikan dengan wajah berseri dan lapang dada. Jangan mukanya itu cemberut lah. Nah itu adalah salah satu adab-adab infak dan sedekah. Jadi ada 6. Nah sampai di sini penyampaian materi Bapak. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Berikan sedekah kepada orang kaya. Nah, bolehkah, bagus sekali ya pertanyaannya, bolehkah bersedekah dengan orang yang kaya? Siapa yang dapat menjawab ini ya? Ya, menurut Syairi. Boleh, karena sedekah tidak hanya berbentuk uang, tetapi bisa tenaga atau pikiran. Iya, tadi Bapak sudah sampaikan ya. Boleh kepada orang kaya itu bersedekah. Misalnya tadi seperti membantu dengan tenaga kan, misalnya ada kegiatan atau misalnya ada walimah perkawinan. Nah itu kita berbantu saling tolong menolong. Nah itu bagus sekali jawabannya. Kemudian ada lagi ya? Iya. Apakah boleh bersedekah dengan orang yang bukan muslim? Iya, apakah boleh bersedekah dengan orang non muslim, dengan orang yang beda agama kita? Siapa yang dapat menjawab ini? Ya. Hukumnya boleh karena agama kita agama toleran. Iya, boleh lah kita bersedekah kepada orang non muslim atau orang yang beda agama kita. Nah, tetapi yang paling utama dulu kita sesama muslim. Kita cari dulu orang yang seagama atau sekepercayaan dengan kita, yaitu agama Islam. Tapi boleh saja ya. Ada lagi ya? Ya, silakan. Apakah ada perbedaan infak dan zakat? Iya, kan infak, zakat ya itu. Apa ya? Siapa yang dapat menjawab ya? Ya. Infak hukumnya sunat, sedangkan zakat hukumnya wajib. Iya. Ya betul ya. Infak hukumnya sunnah, tetapi zakat itu hukumnya wajib. Nah itu bagus sekali kalian tadi pertanyaan, kemudian jawabannya juga sudah. Nah kemudian berkenaan dengan materi kita yaitu infak dan sedekah. Nah ini di dalam Al-Quran itu ada menjelaskan kandungan ayatnya, yaitu surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah ini surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Jadi Bapak bacakan dulu ya. Kalian simak bacaannya, perhatikan benar-benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, coba setelah kalian mendengarkan tadi, coba kalian membaca surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu
ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق Allahul Azim. Iya, jadi bacaannya sudah bagus ya, kalian sudah menerapkan bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, setelah kalian membaca tadi, kita bersama-sama menerjemahkan atau mengartikan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Ayo kita bersama-sama baca. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu, apabila dia memujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Sebaliknya kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Iya, itu adalah terjemah daripada surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Setelah kalian membaca Al-Qur'annya surah Al-Fajr ayat 15 kemudian menerjemahkan, nah ini kita menghafal surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah ini Bapak kalian supaya berpasangan untuk menghafal surah Al-Fajr. Ada yang membaca, kemudian ada yang menyimak bacaannya. Ya, diserahkan kepada kalian. Pasangan. Ya, ada yang bisa menghafalkan ke depan ya? Sudah hafal ya? Iya. Silakan kepada Ahmad Halidi, Tarik Ahmad Halidi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم. Ya, tepuk tangan. Iya. Ada yang lain juga? Coba hafalkan ya, silakan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم. Iya, bagus sekali bacaannya ya. Tepuk tangan ya. Nah, kemudian ada lagi yang dapat menghafalkan surah Al-Fajr ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kalian hebat-hebat ya membaca Al-Quran sesuai sunnah ilmu tajwid. Nah kemudian Bapak ingin menugaskan kalian untuk berdiskusi. Jadi ada 4 kelompok terdiri dari 5 atau 6 anggotanya untuk mendiskusikan materi kita, yaitu berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, yaitu kandungannya surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Ya, silahkan untuk memposisikan kelompoknya. Jadi ada 4 kelompok ya. Ya, silakan. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Jadi kalian mencari informasi di buku atau di internet, ya. Di buku atau di internet kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Sudah selesai diskusinya? Nah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sebelumnya Bapak pintakan kepada kalian untuk angkat tangannya. Sebelah kanan dikeluarkan 5 jari, kemudian sebelah kirinya 1 jarinya. Ikuti ya kata Bapak. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Satu kali lagi. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan untuk kita semua. Baik, kita mintakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi berbagi infak dan sedekah kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Dari ayat 17 dan 18, tanda-tanda orang beriman adalah orang yang memuliakan anak yatim dan memberi makan orang miskin. Kita bisa memuliakan anak yatim dengan menyanjungnya, mengasihi, kasih sayang, dan sebagainya. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kepada kelompok 1. Kemudian kelompok 4. Ya, silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas dalam kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Menjelaskan sifat dasar manusia kafir ketika mendapat kebahagiaan dan kesusahan, yakni bergembira berlebihan saat mendapat kenikmatan dan putus asa ketika tertimpa kesulitan. Hendaklah manusia senantiasa bersyukur dalam keluasan rezeki dan senantiasa bersabar ketika kekurangan rezeki. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kepada kelompok 4. Ya. Nah, mantap-mantap ya. Hasil diskusi kalian sangat bagus, dapat mengapresiasi hasil daripada diskusi, kemudian kerjasamanya dan juga mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil diskusinya sudah mantap. Nah, kemudian di sini Bapak menyampaikan tadi sudah mendengarkan hasil diskusi kalian. Kalian sudah tadi mendiskusikannya, kemudian mencarinya di buku atau di internet. Itu Bapak sampaikan itu sudah benar ya. Kalian sudah mencari informasinya. Kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, di sini Bapak menyampaikan kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Manusia akan lalai apabila diberi kesenangan serta senang mengeluh dan lupa bersyukur. Nah, bila Tuhan menguji dengan kenikmatan, maka manusia akan mengatakan, "Ya Tuhanku, Kau telah memuliakanku." Dan apabila diberi kesenangan, maka ia berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah membenciku." Nah, itu adalah kandungan surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Kemudian disambung dengan serta mengajarkan kepada kita agar selalu berbuat baik, menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin agar rezeki kita dilapangkan olehnya. Itu kandungan daripada surah Al-Fajr ayat 17 dan 18. Iya. Itu kalian sudah benar ya tadi mendiskusikan kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, kemudian Bapak akan memberikan kalian tugas mandiri. Nah, tugas mandiri silahkan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak akan memberikan tugas tambahan, tugas mandiri untuk menjawab LKPD yang Bapak berikan. Alhamdulillah kalian sudah selesai mengerjakannya dan Bapak sudah mengoreksi hasilnya sudah dapat diketahui bahwa kalian sudah dapat menguasai pembelajaran kita materi berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Semuanya sudah di atas KKM nilainya. Ya, alhamdulillah.
Kemudian kesimpulan. Jadi kita masuki kepada kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Ya, silakan. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini tentang berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Yang pertama adalah manusia hendaklah bersyukur atas rezeki yang Allah berikan dengan cara menginfakkan rezekinya di jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua, tidaklah berkurang harta yang kita infak atau sedekahkan dengan ikhlas, karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah materi kita pada pembelajaran yang akan datang yaitu berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, juga sama, tetapi dalam surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Jadi Bapak sarankan kepada kalian untuk membaca buku, kemudian mencari informasi di buku atau di internet tentang surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Sebelum kita tutup dengan salam, kita baca doa penutup majelis dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Ahmad Busyairi. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan untuk kembali ke tempatnya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.